Bagaimana Islam sudah mengikat, Islam sudah membuat sebuah perjanjian, Islam sudah membentuk kehidupan seseorang dengan akad yang disebut dengan al-aqidah. Dan akidah akad ini adalah akad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat dan rekan-rekan mahasiswa kami yang saat ini sedang belajar daring ya. Insya Allah di pertemuan ini, di mata kuliah yang saat ini sedang kita pelajari, ada istilah MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Materi ini menjadi materi yang memberikan sebuah fondasi bagaimana ketika seseorang berorganisasi, tepatnya organisasi yang ada pada Muhammadiyah, sehingga dia akan memberikan sebuah kontribusi pemikiran, sikap, perilaku yang cukup indah. Pada poin yang pertama, kita akan masuk di definisi daripada matan itu sendiri. Mengapa disebut dengan matan? Matan itu adalah istilah bahasa Arab yang diartikan dengan isi, substansi. Jadi al-matanu berarti ada isi, ada substansi yang berhubungan dengan ruang gerak yang akan dilakukan oleh seseorang. Istilah ini banyak dikenal dengan istilah dalam ilmu hadis. Ada yang dikenal dengan matanul hadis, yang biasanya rekanannya adalah sanadul hadis. Matanul hadis berarti isi daripada keotentikan, keabsahan, kebenaran daripada sebuah hadis. Nah, kalau dalam matan sebuah gerakan, maka matan dalam sebuah gerakan itu akan berisikan tentang apa yang akan dilakukan, yang akan digerakkan dalam sebuah organisasi itu. Nah, di poin yang pertama, tentunya sebagai sebuah gerakan Islam, dalam matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, disebutkan pada poin yang pertama adalah gerakan Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai seorang muslim, tentunya memerintahkan untuk melakukan yang ma'ruf, untuk bersikap yang baik, mengajak kepada kebaikan. Ini adalah sebuah misi utama bagaimana gerakan-gerakan kehidupan ini selalu bersumberkan kepada kebaikan. Ya, banyak tuntunan-tuntunan yang mengajak kita untuk beramal saleh. Bahkan amal saleh ini muncul setelah adanya keimanan. Kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak memerintahkan kita, merekalah orang-orang yang selalu dalam keadaan amanu wa amilu as-salihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Tentunya kesalehan ini adalah bagian dari kemakrufan. Kesolehan itu adalah bentuk yang dihasilkan ketika gerakan yang dilakukan adalah gerakan yang mengarah kepada yang ma'ruf. Nah, di dalam matan dan keyakinan cita-cita hidup tersebut, Muhammadiyah menggambarkan kalau yang ma'ruf ini tentunya yang tidak bertentangan dengan al-aqidah al-islamiyah. Bagaimana Islam sudah mengikat, Islam sudah membuat sebuah perjanjian. Islam sudah membentuk kehidupan seseorang dengan akad yang disebut dengan al-aqidah. Dan akidah akad ini adalah akad kekuatan keislaman. Nah, disinilah gerakan yang diberikan dalam sebuah kehidupan. Seyogyanya lah gerakan yang memiliki akad, kekuatan, perjanjian dengan agama Allah, yaitu Islam. Dari mana sumbernya? Maka bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika kita bekerja, ketika kita bercita-cita,
ketika kita bersikap, maka tentunya tuntunan apa yang telah menjadi sumber ajaran Islam, dari apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, ini menjadi sumber yang paling otentik, yang paling utama, yang paling kuat dalam kehidupan kita. Karena di dalamnya ada apa? Ada 3 poin yang hebat, yang kuat. Pertama, poin akidah. Yang kedua, poin syariah. Yang ketiga, poin akhlak. Ketika poin akidah, maka dia akan mencakup membahas tentang perkara-perkara yang bersifat membangun sebuah keyakinan. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana keyakinan kita kepada utusan-utusan Allah. Dan seterusnya. Di dalam syariat, dia akan membahas bagaimana aturan kehidupan ini selalu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan agama Allah. Sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Di dalam kehidupan berakhlak, maka ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Ya, ada akhlak yang menuntun kehidupan kita menjadi berkah, ada akhlak yang buruk yang nantinya akan menuntun kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang selalu mengarah kepada keburukan. Nah, ini di poin yang pertama. Di poin yang kedua, keyakinan yang dibangun dalam MKCH adalah keyakinan yang menggambarkan bahwasannya Islam ini sebagai dinullah. Islam ini sebagai agamanya Allah. Innad dina indallahil Islam. Tidak mudah bagi orang untuk meyakinkan dirinya kalau di setiap langkah waktu, di setiap detik perubahan, ini ada Allah. Di saat kondisi kita pandemik saat seperti ini, tidak mudah meyakinkan seseorang kalau ketika kita berislam, maka kita menganut keyakinan agamanya Allah. Berarti ketika kita berislam, ada Allah yang selalu bersama kita. Ada Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang selalu membuka matanya, membuka pendengarannya, dan Allah yang selalu mengetahui keadaan kita. Muhammadiyah memberikan keyakinan dalam gerakan yang bersubstansikan bagaimana membangun kehidupan umat beragama, memiliki keyakinan bahwasannya keyakinan untuk tunduk, patuh, taat kepada Allah itu tergambarkan dalam poin yang kedua ini, yaitu gerakan yang berbasiskan kepada keyakinan bahwasannya Islam ini adalah agama Allah. Ketika Islam diyakini sebagai agama Allah, maka selanjutnya, siapa yang Allah utus? Ada para utusan Allah, yaitu para rasul. Ada wahyu yang dibawa oleh para rasul, yang kita kenal dengan beberapa kitab-kitabnya para rasul. Nah, dalam kehidupan umat Islam, ada utusan Allah, Nabi Muhammad. Ada yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Maka tentunya hidup akan selalu berada dalam hidayahnya Allah, akan selalu berada dalam rahmatnya Allah, akan selalu mendatangkan kesejahteraan, karena dia saat hidup bergantung atau menggantungkan kesejahteraan, keselamatan, ketenangan, kedamaian hidupnya, karena dia masih ada Allah. Ini motivasi gerakan yang luar biasa. Yang dalam substansi gerakan itu membangkitkan kehidupan spiritualitas seseorang untuk menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Di poin yang ketiga, MKCH menggambarkan kita bagaimana gerakan Muhammadiyah adalah gerakan yang mengamalkan. Fahami baik-baik, mengamalkan apapun. Kalau kita sudah berbicara amalun, pekerjaan, perbuatan, maka amal yang dilakukan adalah amal atau perbuatan yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kita sudah pernah kita sampaikan apa itu Al-Quran. Ya, meskipun secara terminologi Al-Quran ini berisi wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah yang bersumber dari Allah, diturunkan kepada malaikatnya Allah,
lalu dilanjutkan kepada utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Dan wahyu-wahyu ini adalah sesuatu yang bukan sekedar kita baca, tetapi kita amalkan. Nah, ketika kita membayangkan seperti apa kehidupan ini ketika kita menjadikan solusi dalam mengamalkan kehidupan ini, menyelesaikan problematika yang bersolusikan kepada apa yang telah Allah turunkan. Sementara agama ini adalah agama Allah. Maka tentunya kehidupan ini akan menjadi mulia. Nah, di dalam gerakan Muhammadiyah yang beridentikan kepada salah satu di antara sumber-sumber yang ada, yaitu MKCH. Ketika di sini digambarkan ada Al-Quran dan ada Al-Hadis, maka tentunya tuntunan ini menjadi tuntunan yang tidak bisa dihilangkan. Sebagai sosok yang beriman, sosok yang muslim, yang yakin kepada Allah, maka tentunya pondasi kehidupan adalah pondasi yang bersumberkan kepada dua poin ini. Di poin yang keempat, gerakan Muhammadiyah adalah gerakan yang mengajarkan kita bekerja. Sebagaimana Islam juga mengajarkan kita bekerja. I'malu, bekerjalah, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukminlah yang akan menjadi saksi daripada apa yang kita lakukan. Nah, dalam prinsip bekerja di sini, Islam mengajarkan 3 poin besar yang tadi sudah kita muqaddimahi. Ada al-aqidah, ada al-muamalah, ada al-ibadah, dan yang ketiga tadi ada al-akhlak. Di poin akidah, karena ini adalah ikatan, bukhul, ada perjanjian sakral yang dilakukan oleh seseorang ketika ia dilahirkan di alam semesta ini. Ketika Allah menyebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka bersaksilah makhluk-makhluk Allah yang akan dilahirkan ketika ditiupkan ruh tersebut. Ini menunjukkan dalam gerakan keislaman kita diajarkan untuk menjauhkan diri kita dari sesuatu selain Allah. Ada bid'ah, ada khurafat, ada tahayul. Dan ada prinsip-prinsip yang dalam kehidupan ini menjauhkan kita dari agama Allah. Dari ketauhidan kita kepada Allah. Nah, di saat gerakan keislaman dibangun dengan pondasi akidah, maka gerakan ini seharusnya akan mewadahi, akan membentuk, memberi karakter kepada penganutnya, agar penganut agama Allah ini berada dalam kekuatan kebersamaan yang membangkitkan, yang menghidupkan kembali semangat bertauhid kepada Allah dalam koridor al-aqidah al-islamiyah. Nah, yang kedua, ketika prinsip dan ajaran itu meliputi prinsip-prinsip keakhlakan, maka tentunya kita bisa merenung, tidak ada agama yang mengajarkan kita keburukan. Tidak ada agama yang mengajarkan kita kebatilan. Tidak ada agama yang mengajarkan kita, mengajak kita kepada kehancuran. Bahkan tidak ada agama yang menghukum pengikutnya dan mencelakakannya. Tidak ada. Itu terjadi dikarenakan pengikut agama itu sendiri. Maka ketika Islam mengajarkan akhlak yang mulia, Islam mengajarkan potensi mengembangkan bagaimana hidup ini menjadi bermanfaat. Hidup ini mendatangkan kemaslahatan. Hidup ini selalu dalam keadaan stabil. Ya. Tidak naik, tidak turun, tidak maju, tidak mundur. Tapi dia tenang, itmi'nan. Ya, berada dalam ketenangan. Maka dengan akhlak yang baik, dengan tuntunan yang benar, seyogyanya lah pengikut-pengikut penganut dalam sebuah gerakan, khususnya di sini Muhammadiyah,
Dia akan memiliki kekuatan untuk memuliakan agama Allah melalui perilakunya yang baik, perilakunya yang tenang, perilakunya yang tidak mencelakakan orang lain. Nah, kemudian di poin yang ketiga ada prinsip ibadah. Ibadah itu sikap, perilaku kita menghambakan diri kita kepada Allah. Bagaimana ketika seseorang beribadah, maka tentunya akan terjadi perubahan hidup. Maka akan terjadi perubahan sikap. Yang dimana ketika seseorang itu beribadah, maka ibadah ini akan dia terapkan, akan dia implementasikan. Sebagai contoh, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ya. Kita tidak diminta untuk mengakhirkan waktu salat, tapi kita diminta begitu iqamah, begitu dikumandangkan azan lalu kemudian dikumandangkan iqamah, maka tentunya dia akan bergegas untuk melakukan ibadah. Ada penghargaan waktu, ada kedisiplinan waktu. Ketika kedisiplinan waktu dan penghargaan waktu ini dilakukan pada waktu ibadah, maka harusnya ibadah yang dilakukan sedemikian rupa akan berdampak, akan berimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika dia bekerja, ketika dia melakukan apapun dalam aktivitas hidupnya, maka disiplin dia dalam bekerja, disiplinnya dalam waktu, itu akan tergambarkan dari seperti apa ketika dia beribadah. Nah, di sini sebenarnya prinsip yang terdapat di poin yang ketiga ini memberikan satu perubahan sikap, perubahan perilaku yang membentuk karakter orang yang ketika dia berorganisasi, maka dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Di poin yang terakhir dalam MKCH ini, gerakan kemuhammadiyahan mengajak seluruh elemen dari masyarakat Republik khususnya, dan kita semua, bagaimana kita memiliki semangat untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang adil, yang berkeadilan, yang makmur, yang memiliki prinsip untuk mengajak ekonomi rakyat kecil, mengajak orang-orang yang lemah menjadi kuat, mengajak orang-orang yang bodoh menjadi pintar, mengajak orang yang malas menjadi semangat, mengajak orang-orang yang tidak mau mengembangkan diri menjadi orang-orang yang semangat untuk mengembangkan diri. Itu yang dikenal dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi bagaimana negeri yang baik, negeri yang sejahtera, negeri yang adil, negeri yang makmur, negara yang penduduknya menegakkan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip persatuan, dan seterusnya. Kalau ini terjadi, Rabbun Ghafur, maka Allah akan mendatangkan rahmatnya, Allah akan mendatangkan ampunannya, Allah akan mendatangkan kasih sayangnya kepada penduduk-penduduk yang ada dan hidup di negeri tersebut. Sahabat, teman-teman sekalian, mari dalam kuliah yang singkat ini, dari 5 poin yang ada di matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, setidaknya menggambarkan sosok seorang muslim dalam sebuah gerakan. Setidaknya mengajarkan kepada kita semua apa yang ada dalam gerakan Muhammadiyah, yang ketika nilai-nilainya tidak akan pernah bertentangan dengan Islam. Nilai-nilai keberagamaan yang ditanamkan tidak pernah bertolak belakang dari ajaran agama Allah. Tidak bertolak belakang dengan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan sunnah-sunnah as-sahihah. Tidak. Tapi mengajak kita merenung. Mengajak kita berpikir. Bagaimana menjadikan kehidupan ini lebih bermanfaat kepada sesama dalam sebuah wadah, dalam sebuah organisasi, yang dalam hal ini Muhammadiyah melalui pijakan, matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
Silahkan berdiskusi dalam kolom YouTube ini. Bagi adik-adik dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan dari teman-teman lain barangkali yang mengikuti perkuliahan kami, silahkan bisa mengambil komen, ya, mengkritisi, berdiskusi. Selama positif, insya Allah ini memberikan keberkahan dan membangun kesemangatan kita untuk menjadi sosok pribadi yang menggerakkan kehidupan ini dengan gerakan-gerakan positif. Billahi taufiq fi sabilil haq. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ini menjadi gantinya tatap muka kita dan tetap membawa keberkahan dan kemaslahatan untuk siapapun yang mendengarkannya. Mohon maaf. Billahi taufiq fi sabilil haq. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.